warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizna Ramadhani dengan NIM 224601006. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Hukum Pidana Internasional dengan dosen pengampu Bapak Saiful Arifin SH.MH. Dengan materi berjudul pelanggaran HAM berat atau extraordinary crime. Yang pertama saya akan membahas tentang dasar hukum pidana internasional. Dasar hukum pidana internasional yaitu Statuta Roma. Statuta Roma disahkan pada tahun 1998, berlaku pada 1 Juli 2002. Kemudian dibentuk pengadilan internasional yaitu ICC atau International Criminal Court yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Untuk mengadili kejahatan seperti yang pertama yaitu genocide, yaitu pemusnahan suatu kelompok dengan niat khusus menghancurkan yang diatur dalam pasal 6. Dan yang kedua ada crimes against humanity, yaitu serangan meluas atau sistematis terhadap warga sipil yang diatur dalam pasal 7. Yang ketiga ada act of war atau tindakan bersenjata negara yang memicu konflik bersenjata yang diatur dalam pasal 8. Dan yang terakhir ada act of aggression, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata yang melanggar kedaulatan negara lain yang diatur dalam pasal 8 bis. Mengulas singkat sejarah, pada pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara sekutu membentuk pengadilan untuk mengadili pimpinan Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang yang ditandai pada Pengadilan HAM Nuremberg dan Pengadilan HAM Tokyo. Setelah itu, PBB membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili kejahatan kemanusiaan di Yugoslavia atau ICTY pada tahun 1993 dan kejahatan genosida di Rwanda atau ICTR pada tahun 1994. Salah satu alasan dibentuknya pengadilan ICC dibentuk karena dunia internasional memandang bahwa ada kelemahan. Kelemahan ini merupakan respon langsung untuk mengatasi berbagai kelemahan struktural, politis, dan operasional dari pengadilan kejahatan internasional yang bersifat ad hoc atau sementara. Sehingga dari dasar itulah lahirlah Statuta Roma sebagai dasar pembentukan ICC. Negara Indonesia hingga saat ini, Indonesia belum mengadopsi atau meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Dalam Statuta Roma dikenal dengan prinsip kewenangan ICC, yaitu antara lain yang pertama prinsip unwilling ICC pasal 17 ayat 2. Negara yang lalai dan tidak mau mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan tindak pidana internasional atau seakan-akan menunda-nunda persidangan atau juga ada niat melindungi bisa juga pengadilannya tidak independen memihak. Kata lain tidak mau, maka ICC akan mengambil ahli kasus tersebut. Yang kedua yaitu prinsip Unabel pasal 17 ayat 3. Negara tidak mampu mengadili tindak pidana internasional. Kegagalan sistem pengadilan nasional bisa saja tidak mampu menghadirkan tertuduh sehingga ICC dapat mengambil ahli proses peradilan. Nah, sedangkan di negara Indonesia mengatur pelanggaran HAM berat. Walau kita belum meratifikasi Statuta Roma dan bukan bagian dari anggota, tapi beberapa norma HAM berat sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000 telah membuat aturan tersendiri terhadap yang pertama yaitu genosida yang diatur dalam pasal 8 serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam pasal 9. Dan pengadilan HAM di Indonesia sudah bertempat di beberapa tempat yaitu antara lain Medan, Jakarta Pusat, Surabaya, dan Makassar. Dan yang terakhir, mengapa tindak pidana HAM berat dikatakan extraordinary crime? Alasannya yaitu karena yang pertama yaitu tidak tunduk pada asas legalitas, kedua, asas locus delicti tidak berlaku, dan yang ketiga tidak berlakunya asas nebis in idem, serta yang terakhir tidak mengenal daluarsa. Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pemerintah membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Timur dan pengadilan ad hoc tragedi Tanjung Priok. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari tugas hukum pidana internasional. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.